Salam Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua PPA yang kami kasih dan keluarga. Hari ini kita akan mendalami dan belajar bersama ya tentang bagaimana sebenarnya pola pendidikan keluarga dan anak secara alkitabiah. Ini hal yang penting bagi kita. Karena di saat-saat pandemi ini kita sadari Bapak Ibu sekalian, mungkin juga keluarga yang lain yang mendengarkan ini menyadari betapa sulitnya untuk menangani anak-anak kita ya. Pendidikan mereka dan juga kedekatan kita satu dengan yang lainnya, sehingga mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang bagaimana sebenarnya pendidikan keluarga dan anak secara alkitabiah. Kita perlu sadari Tuhan menciptakan manusia punya rencana yang mulia atas keluarga, atas pribadi. Pertamalah dalam Kejadian manusia segambar dengan Elohim, dengan Tuhan ya. Supaya manusia semakin hari semakin segambar. Karena dosa memang sudah membuat orang jauh, tapi kemudian itulah tujuannya yang perlu kita ingat. Kedua, menjadikan keluarga kerajaan sorga sehingga mempermuliakan Tuhan. Keluarga haruslah mempermuliakan Tuhan ya, di mana ada pujian, ada damai sejahtera, ada masa depan yang indah. Ketiga, melalui hidup pribadi dan keluarga yang benar menjadi kesaktian untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang sekitar kita ya. Dengan melihat keluarga-keluarga kita, wah, memang Yesus itu baik, luar biasa. Jadi untuk kali ini kita akan belajar pendidikan keluarga Kristen yang alkitabiah. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Mungkin juga di layarnya ada tertulis, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dan tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan laki-laki, dan kepala dari Kristus Allah Elohim, Yahweh. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Dari bacaan firman Tuhan ini sebenarnya tentang struktur keluarga ya. Bapak Ibu, sebenarnya kepala keluarga adalah Kristus ya. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi kepala keluarga, kalau ada masalah yang tidak terpecahkan, kita harus tanya kepada Kristus dan berdoa, cari firman-Nya. Ya, itu penting. Nah, untuk mencari firman-Nya bagaimana caranya? Kedua, suami adalah kepala istri dan sebagai imam. Makanya para suami-suami kita ini harus jadi imam di rumah tangga. Walaupun mungkin awalnya kita merasa kok sulit. Karena firman Tuhan mengatakan bahwasanya suami atau laki-laki imam yang memimpin doa, ibadah, dan arah keluarga. Ini penting ya. Kemudian mengasihi dan berkorban bagi anggota keluarganya seperti Kristus kepada jemaat. Ya. Itu sebabnya sering dituntut. Bagaimana tentang keluarga kita? Apa yang kita lakukan? Ya. Bapak Ibu sekalian, hal ini memang ini kebenaran ya. Dan ketika kita lakukan dan kita para pria gigih untuk memperjuangkan, Tuhan akan berikan kepada kita hak ini dan juga kemampuan ini. Kemudian juga membina, memimpin, memuridkan agar menjadi keluarga yang cemerlang ya. Ini penting. Jadi sekarang mungkin kita bilang, waduh, istri lebih rohani, itu baik. Tapi nanti kita akan belajar ya, bagaimana supaya kita dapatkan posisi itu. Saya dulu pertama keluarga juga istri saya sangat rohani, bagus sekali dan saya tidak mampu. Tapi itulah yang harus kita perjuangkan. Di hati kita harus ada, saya ingin jadi imam. Efesus 5 ayat 22 sampai 27 berkata begini. Kepada keluarga, kita bahas sama-sama 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami telah kepala istri sama seperti Kristuslah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi ibu-ibu tunduk kepada suami karena Kristus, bukan karena perasaan dan situasi. Tunduk bukan taat loh ya. Taat adalah selama sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tunduk, sikap hormat ya. Mendorong supaya suami menjadi seperti yang firman Tuhan katakan dalam strukturnya sebagai imam. Kemudian apa yang terjadi nanti kalau udah terjadi demikian strukturnya? Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sudah itu mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu.
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Nah, ketika istri mendorong, suami menyadari ada kerjasama yang baik dalam keluarga, suatu ketika akan ada namanya pemuritan ilahi yang membuat keluarga itu akan sempurnakan, ya. Apalagi kita latar belakang kita, kalau generasi kita ini kan di atas kita dulu belum mengerti itu. Tapi ketika kita mencoba masuk dalam struktur itu, Tuhan akan mengajar keluarga-keluarga untuk masuk dalam dimensi ini. Dan kemudian kita akan menikmati pemulihan, pertumbuhan, yang membuat keluarga akan mengalami yang namanya tadi apa? Disucikan, memandikan dengan air dan firman, supaya menempatkan jemaatnya di hadapan dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh. Ini adalah proses yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Kejadian 2 ayat 18 berkata, pada mulanya demikiannya. Kejadian 2 ayat 18, Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ibu-ibu dijadikan supaya pasangan yang sepadan, penolong, ya. Jadi istri diciptakan sebagai penolong, setia, tunduk dan menolong keluarga agar cemerlang. Karena dosa, karena keturunan, karena proses yang belum benar. Tapi ketika kita mau memasukkan keluarga kita dalam rancangannya, Dia akan membawa kita menjadi keluarga yang cemerlang, masa depan penuh harapan. Yang keempat, anak-anak sebagai anggota keluarga yang dibina, dikasihi menjadi dewasa dan takut akan Tuhan. Jadi kita membina anak kita supaya dewasa secara mental, secara biologis, secara intelektual, dan juga secara rohani. Itu yang dipentingkan, ya. Kedewasaan, nanti kita akan belajar beberapa waktu yang lalu ada firman Tuhan saya sampaikan tentang kedewasaan rohani. Itu penting, kita dewasakan mereka supaya mereka mandiri, supaya mereka sudah berbuah, ya. Pertama tentu mereka tergantung kepada kita, kemudian mereka mandiri, dan kemudian mereka berbuah, ya. Itu saudara. Yang keempat, jadi di dalam berkeluarga ada komunikasi yang baik, terbuka dan saling memahami. Ada komunikasi yang baik sehingga saling menerima satu dengan yang lainnya. Di dalam segala kelebihan dan kekurangan yang Tuhan ciptakan. Kolose 3:1 berkata apa? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Malaki 4:6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ketika kita ada kasih, ada pendewasaan dan saling mengasihi, tidak membuat mereka tawar hati, akan terjadi namanya Tuhan tidak memukul bumi, tapi Dia akan membuat keberkatan yang luar biasa. Yang kelima, bapak dan ibu, orang tua, jangan lakukan menyakiti hati anak, tapi jadilah teladan dan keluarga yang bimbing dengan kasih. Juga bukan dengan menyerahkan kepada nenek atau opung, atau saudara, komunitas keluarga marga, anak kita serahkan kepada. Tapi suami istri harus berpisah dari semuanya itu dan menjahe, berdiri sendiri, sehingga mempunyai pola pendidikan yang spesifik sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang perlu. Efesus 5:31 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24-25 berkata, saat itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersekutu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia istri itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu, itu yang perlu kita lakukan supaya ada keterbukaan saling menerima suami istri dan kondisi yang ada dalam keluarga. Yang keenam, jika ada anggota keluarga lain yang ikut dalam keluarga kita, ada mungkin keluarga tetangga kita yang mau bergabung, mari kita lakukan pola persekutuan, saling mengasihi dalam disiplin kasih Kristus. Karena apa? Dengan demikian mereka akan dimenangkan oleh sikap kita. Tadi tujuan yang akhirlah supaya keluarga itu menjadi kesaksian dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Oleh karena itu Kolose 3:22-24 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan seperti seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita melakukan prinsip ini, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita upah. Upah dari Tuhan itu akan berbeda, Bapak Ibu, ya. Itu yang penting. Tadi kan suami akan belajar menjadi imam, ya. Saudara, selama ini mungkin istri sering yang kita lihat pintar, tapi kita harus belajar dan istri harus mendorong suami menjadi imam.
Jangan jadi instan, tapi kita menuju kepada idealnya apa struktur surga inginkan dalam keluarga. Yang ketujuh, mari kita lakukan semua ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka kita percaya upahnya dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu, hidup keluargamu, hidup tetanggamu, hidup keturunanmu, dan diberikan masa depan yang penuh harapan. Saya percaya jika kita lakukan ini, maka tujuan itu akan tercapai. Bukan karena saudara dan saya, tapi karena Tuhan sendiri yang menyajikannya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah namamu dimuliakan, biarlah kami membentuk keluarga yang berkenan di hadapanmu. Kami sadari kami belum ideal, tapi kami percaya kebenaranmu lah yang merekakan kami. Kami berdoa untuk semua keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya di dalam masa-masa seperti ini kami bisa bersatu, bersekutu untuk mendidik anak kami dan keluarga kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Salam.